Ya, firman Tuhan hari ini akan saya bacakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang 9. Tadi di mana doanya mungkin putus ya di depan, tapi bisa dilihat nanti di YouTube juga. Dan ini kita masuk di dalam firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 12, dimulai ayat yang ke-9. Maaf, saya harus minum dulu. Dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam berdamai dengan semua orang. Ya, jadi kalau kita diperlukan, kita makin baik sama setiap orang, bukan menjadi sombong. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan. Ini saya tekankan dulu, bukan berarti setiap kita dijahili orang, dijahati orang, terus dalam hati kita, aku tidak balas kamu, nanti Tuhan yang sikat kamu, Tuhan yang hajar kamu. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi kita percaya dalam satu pengertian di ayat ini bahwa tugas kita bukan untuk menghakimi, ya, tetapi tugas kita itu adalah menjadi memberikan mereka kasih yang seperti yang di atas, memberikan mereka satu kedamaian, memberikan mereka satu hal yang menjadi terang bagi mereka, supaya mereka yang dalam kegelapan boleh mengalami satu kesukaan, ya, boleh mengalami satu terang dan mereka boleh bertobat. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Ya, tapi kan nggak mungkin toh kalau ayat 19 ini berbicara saudara-saudaraku kasihlah, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tulis pembalasan itu adalah aku. Terus kita ngomong orang itu jahat sama kita ngomong, aku tidak mau balas, nanti Tuhan sing hajar dia. Kalau itu yang menjadi pegangan kita, gak mungkin ayat 20 ini kita bisa lakukan. Karena di ayat 20, orang yang jahat seperti kita seteru tuh. Pada waktu dia lapar, beri dia makan. Kalau di ayat yang ke-19 kita memiliki pemikiran seperti itu, gak mungkin kita mau memberi dia makan atau minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Artinya menumbuhkan bara api dengan segala kebaikan kita. Mereka bisa, hati nurani mereka itu nanti bisa menegur mereka sendiri. Ya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ayat maaf ya, saya sudah 3 hari ini tidak ngomong-ngomong lebih dari mungkin 5 menit ya, sehingga kalau ngomong terasa tenggorokannya gatel-gatel lagi. Saya takut ini juga, tapi saya percaya Tuhan tolong saya.
Jadi dari pembacaan ayat yang ke Roma pasal 12 ayat 9, mungkin suara saya hari ini kurang keras karena saya tidak berani teriak-teriak ya. Jadi Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke 21 ini sebetulnya berbicara tentang misi seorang yang telah menerima anugerah di dalam kasih Kristus. Nasihat untuk hidup dalam kasih ini berarti kalau kita sudah mengalami hidup di dalam kasih-Nya, kenapa kita dikasih perikop ini di judul nasihat untuk hidup dalam kasih? Karena di pasal-pasal sebelumnya jelas sekali, dimulai dari, kalau kita mau melihat dari pasal yang pertama, kalau kita mau melihat dari pasal yang pertama, malah luar biasa sekali, di mana Rasul Paulus di dalam pasal yang pertama ini dia menceritakan siapa dirinya. Dia berkata, aku hamba Kristus. Dari Paulus, hamba Kristus ya, yang dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil. Jadi dia menceritakan siapa dirinya, statusnya dia siapa. Ya, kalau kita lagi eksposisi sangat panjang sekali ini kata-kata dari Paulus, hamba-hamba itu bagaimana, kalau di eksposisi panjang sekali. Tapi karena ini khotbah, jadi saya sedang tidak mengeksposisi, tapi saya ingin menjelaskan kenapa di dalam pasal 12 ayat 9 sampai 21 itu ada kata-kata seperti itu. Kalau kita sudah hidup di dalam kasih, hendaknya kita harus berubah. Kita harus memiliki satu visi, di mana visi kita itu terhadap semua orang, pandangan kita sudah harus berubah. Kalau nggak berubah ya nggak ada bedanya, karena jelas sekali kalau kita sudah belajar mulai pasal 1 ya, di mana sang rasul ini menceritakan bahwa manusia itu semuanya berdosa, semuanya harus dihukum. Pasal 1 mengatakan bahwa manusia tidak mau mengakui siapa itu Allah. Padahal Allah pencipta, tapi manusia menyembah kepada pencipta, pasal 1. Terus kalau kita lihat di dalam pasal 2, Allah menghukum semua orang karena kefasikan mereka yang tidak mau mengakui bahwa Allah itu sebagai penciptanya. Allah itu yang maha kuasa. Ya, karena dosa, manusia mengalami hal itu, harusnya mengalami kehukuman yang sangat mereka mau tidak mau harus menerima itu semua. Dan dikatakan di dalam pasal yang kedua itu, Allah memberikan hukum Taurat, dan manusia dengan segala kekuatannya, dengan segala kemampuannya berusaha mencari pembenaran dirinya dengan melakukan hukum Taurat, berusaha untuk mencari keselamatan dengan cara berbuat baik sesuai apa yang menjadi perintah Allah. Ya, kelihatannya sih betul, kelihatannya sih benar, memang harus seperti itu. Tetapi manusia tidak mau menyadari bahwa manusia sudah mengalami dosa dan hidup sudah jatuh dalam dosa. Gak mungkin bisa melakukan hukum-hukum Allah itu. Karena jelas sekali dalam hukum Allah itu, satu hukum tidak dilakukan, manusia tidak akan menerima kekudusan. Dan manusia dengan sombongnya berusaha untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi hukum-hukum itu sendiri dengan segala kemampuannya. Tidak mau mengakui bahwa ketidakberdayaannya. Seperti contoh misalkan kita masih ingat pada waktu Yesus bertemu dengan seorang pemuda yang kaya itu loh. Maaf ya, saya harus minum terus ya supaya tenggorokan saya tidak kering. Pemuda yang kaya itu pada waktu ketemu Yesus, bukan dia mencobai, tetapi dia memang benar-benar ingin menerima hidup kekal. Dan dia tanya, syaratnya apa? Nah, Tuhan ngomong, kamu dalam hidup ini kamu lakukan apa? Apakah kamu sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan hukum-hukum yang ada? Dia ngomong, oh aku sudah melakukan semuanya, seolah seperti itu.
dia mengasihi orang tuanya, dia melakukan hal-hal yang seolah-olah sudah menjadi perintah-perintah di dalam hukum-hukum Taurat itu dia sudah melakukan semua. Tapi Tuhan mulai bertanya sama dia, ada satu hal yang kamu harus lakukan. Apa? Tuhan ngomong, jualah seluruh harta bendamu, jualah seluruh kekayaanmu, dan uangnya bagikan kepada orang. Nah, pemuda itu tidak mau. Dan murid-muridnya semua juga kaget. Nggak ada seorang pun yang mau seperti itu. Mana bisa? Kita yang kerja soro setengah mati, terus habis gitu kalau ikut Yesus kita kasihkan ke orang-orang semua. Nggak mungkin hal itu mau kita lakukan. Saya pun nggak mau seperti itu. Kalau misalkan Tuhan Yesus menyuruh saya seperti itu. Tetapi ada satu hal. Kalau aku nggak mampu, aku ngomong sama Tuhan Yesus. Bukan aku nggak mau terus aku tinggal pergi, bukan. Demikian juga pemuda itu harusnya datang kepada Yesus. Tuhan, aku nggak mampu lakukan itu. Tolong aku Tuhan. Berikan aku satu kemampuan supaya aku dapat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam hidup. Aku gak bisa lakukan itu. Dan di gambaran itu semuanya Tuhan Yesus pada waktu ngomong sama muridnya, jawabnya Tuhan Yesus apa? Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Jelas, kalau ukurannya manusia untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, gak mungkin bisa kalau bukan Tuhan sendiri yang melakukan. Oleh karena itu, sadarlah kita, ketidakmampuan kita untuk dapat melakukan hukum-hukum Taurat itu semuanya nyata. Kita tidak mungkin bisa. Sebab itu kita teriak minta tolong. Jawabnya cuma satu. Melalui Kristus kita diberi satu kemampuan. Percaya kepada Yesus, diberi satu kemampuan untuk melaksanakan setiap hukum yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Karena jika kita sudah percaya kepada Yesus, Dia akan memberikan penolong, yaitu Roh Allah sendiri yang hidup dalam hidup kita. Roh itu yang bekerja dalam hidup kita, digambarkan di dalam Roma pasal 8. Dia yang melakukan, Dia yang bekerja, Dia yang memenangkan kita dari ketelanjangan, dari pedang, dari apa. Roh itu yang bekerja dalam hidup kita. Sehingga dikatakan di dalam Galatia nanti, di Galatia pasal 5. Buah roh, bukan buah-buah. Buah roh itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu nyata. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Roma, kembali lagi pasal 2, pasal 3 dikatakan, tidak ada kelebihan orang Yahudi dan orang Yahudi itu adalah orang yang memiliki perjanjian dengan Allah. Tidak ada kelebihannya. Semua orang Yahudi, orang Yunani itu menceritakan bahwa semua orang berdosa. Dikatakan di dalam Roma pasal 3, semua orang berdosa. Mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke 20. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Dan nanti kita berjalan terus sampai dikatakan di dalam pasal-pasal selanjutnya, kalau pasal 4 itu dikatakan Abraham dibenarkan karena iman. Jelas sekali Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan melakukan hukum Taurat, karena pada waktu zamannya Abraham hukum Taurat belum ada. Tapi Abraham percaya dengan iman, itu yang membuat Abraham menerima keselamatan. Dan pasal 5 dibenarkan oleh iman nanti sampai dengan menceritakan di dalam pasal yang ke-7. Di dalam pasal yang ke-7 ini dibongkar lagi sebuah rahasia yang sangat luar biasa. Paulus berkata, celakalah aku, daging penurut, roh penurut, terbalik, roh penurut, daging
memberontak. Sehingga Rasul Paulus berkata, apa yang tahu aku yang baik tidak aku lakukan, malah yang jahat yang aku lakukan. Gak ada jalan keluarnya dia. Celakalah aku. Sehingga dia berkata apa? Untung aku punya Kristus. Nanti loncat ke dalam pasal yang ke-8. Demikian sekali ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sudah tidak ada penghukuman lagi. Karena apa? Roh yang Tuhan berikan kepada kita memampukan kita, ya. Memampukan apa? Untuk melawan ya. Dikatakan kita menang, ya. Dan Kristus pun tidak menghakimi kita, malah menjadi pembela kita. Itu dikatakan berulang-ulang. Dan nanti dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-9, pilihan Israel, betapa karya Tuhan begitu luar biasa. Israel yang dipilih, tetapi Israel menolak. Dengan penolakannya Israel, bangsa lain menerima. Dengan penerimanya bangsa yang lain, akhirnya Israel menerima. Semua ini di luar kemampuan nalar kita, di luar kemampuan hikmat kita. Karena hikmat Allah tidak terselami, hikmat Allah tidak tertandingi, ya. Dan akhirnya dia berkata apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, ada oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya dia mengangkat tinggi tangannya dan dia berkata, hanya kepada Dialah kita mengakui segala karya yang sangat luar biasa. Dan baru masuk di dalam pasal 12, penerapan. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pasal 12 ayat 1 ini, ayat ini maknanya tanpa kita mengerti dari pasal 1 sampai dengan pasal 11, tidak ada artinya. Karena apa? Karena mulai dari pasal 1 sampai pasal 11 itu loh, itu mengarah kepada segala hal di mana Allah yang melakukan. Dimulai dari pasal 1 di mana semua manusia itu yang bejat, yang tidak mau mengakui siapa Allah, terus Allah yang berkarya mulai orang Yahudi, tapi orang Yahudi menolak, terus sampai kepada karya Kristus yang begitu luar biasa bagi kehidupan orang percaya. Sehingga puncaknya dikatakan di dalam pasal 12 ayat 1 ini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi ibadah yang sejati itu apa? Bukan pergi gereja setiap saat, setiap hari, ya itu bagus. Tetapi kalau pergi ke gereja, datangnya cuma sebagai syariat agama, ataupun dengan satu tujuan menyucikan diri, ataupun dengan satu tujuan supaya perbuatan-perbuatan baik kita bisa dilihat oleh Allah, ya percuma. Tetapi ibadah yang sejati itu mengingat oleh karena karya Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Gak tahan seluruh hidup kita ini, bukan di waktu kita datang ke gereja, dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik waktu bekerja di ladang, baik waktu di rumah, baik waktu di kapanpun juga. Itu sebagai ibadah kita. Ibadah itu artinya apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan itu memuliakan Dia. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu meninggikan Dia. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu hanya untuk Dia. Tanpa memahami pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11, tidak mungkin itu bisa dilakukan oleh kita. Kita cuma berusaha bagaimana kita berusaha hidup suci supaya kita menerima kemuliaan. Terbalik. Kita hidup suci, kita harus menjadi hidup kudus karena kita telah menerima kemurahannya.
Ini arti di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Oleh karena itu dikatakan di ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu mana memberikan kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan pada Allah dan yang sempurna. Baru nanti dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Ini kalau kita sudah mengaku itu semua, perubahan paradigma pikiran kita menjadi harus memiliki visi dalam hidup kita. Bukan cuma menjadi seorang hamba Tuhan atau gembala atau pelayan Tuhan. Bagi semua orang percaya yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, di mana telah menerima kasih karunia itu. Kasih karunia itu apa? Ya kita harus mengerti mulai pasal 1 sampai dengan pasal 11. Kita ini manusia yang percaya pada Yesus itu adalah menerima kasih karunia. Baru kita punya visi, misi. Misi kita apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah jahat, lakukanlah yang baik. Sudahkah ini dilakukan dalam kehidupan kita? Mungkin kita bisa baik sama anak kita, anak bisa baik sama papa. Itu pun belum tentu. Tetapi sesama saudara, satu keluarga, bisakah baik? Tapi kalau baiknya, motivasinya karena dia baik, barusan kita baik. Tuhan Yesus kasih firman juga loh. Kalau itu yang kamu lakukan, kamu ada bedanya sama memungut cukai. Mereka berbuat baik karena mereka dibaiki. Tetapi di sini tidak seperti itu loh. Karena di sini ayat-ayatnya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Berbuatlah baik kepada seseorang, supaya orang itu seperti membara-bara api. Itu supaya apa? Supaya dia bertobat. Siapa yang kuat bawa bara api dengan segala perbuatan baik kita supaya dia bisa melihat Tuhan dan dia bertobat. Maksudnya seperti itu. Dan ini harus menjadi visi kita dalam kehidupan kita sekarang ini. Saat kita mengiring Yesus, ada pelayan Tuhan yang jahat, ada hamba Tuhan yang tidak berkenan dalam hati kita. Lakukanlah kita yang baik. Jangan kita balas dia. Jangan kita balas fitnah. Dia fitnah kita balas fitnah. Ya ada selesainya. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu yang berkuasa atas segala sesuatu, gak usah takut. Kita difitnah gak usah takut. Lakukanlah yang baik. Dia hakim kok. Kalaupun misalkan dalam dunia ini kita enggak sampai diketahui, di dunia ini sementara nanti di atas itu loh, yang selama-lamanya itu yang penting. Maksudnya seperti itu. Lakukanlah, mulai kita melatih diri kita seperti itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan hidup di dalam hidup kita. Ya, saya tidak memperpanjang, sudah 25 menit. Ini sudah kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup saya ini hari ini. Gorokan saya masih bisa tetap ngomong. Padahal kemarin itu mau ngomong 5 menit itu rasanya ada silat di sini. Tapi sekarang sudah baik, badan saya sudah tidak panas, tidak batuk, tidak pilek. Yang saturasi 98, oksigen 98, panas bagus, 36,2, semuanya bagus. Itu semua kemurahan Tuhan. Ya, saya cuma 3 hari saja, ya sudah Tuhan sembuhkan. Ya, tunggu pemulihan aja. Makan sudah bisa makan banyak. Dari mulai sakit sampai sekarang tidak bisa makan. Ini semua kebaikan Tuhan. Cuma yang agak hilang suaranya. Ya, kemarin karena minggu yang lalu itu saya khotbah sampai 2 kali sambil teriak-teriak. Sehingga
ya mungkin radang atau mungkin apa, tapi saya percaya semua ada kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Ya, amin firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik. Kau telah memulihkan hidup hamba-Mu, juga Kau telah memulihkan istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu di dalam kuasa-Mu semuanya. Dan namamu percaya, Kau juga mengasihi seluruh jemaat Efrata, seluruh orang yang mendengarkan video ini. Kau berkati, Kau jagai hidupnya, supaya makin hari makin memuliakan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu memberkati semuanya. Haleluya. Amin.